Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lanjut kembali dan pemirsa, kami sedang membahas mengenai inovasi film Indonesia, terutama film bangkit, yaitu film disaster yang menggunakan CGI dengan full seperti itu. Dan kami juga mengundang Anda, para pemirsa Berita Satu, untuk dapat berpartisipasi dalam dialog kali ini di telepon yang ada di layar kaca Anda. Sementara itu sambil kita menunggu partisipasi para pemirsa Berita Satu, kita akan kembali berbicara dengan penggarap film bangkit, Mas Ryan. Mas Ray, ini kita berbicara nih mengenai temanya sendiri. Ini kan film disaster dengan menggunakan CGI, tapi kenapa sih ataupun apa inspirasi ketika menggarap film bangkit ini? Mungkin bangkit ini kita menganggap disaster ini karena ini sesuatu yang dekat dengan masyarakat Indonesia kan. Artinya bencana itu dari mulai sekadar banjir biasa sampai kemudian menjadi gempa gitu. Tapi tentunya juga karena ini adalah sebuah film fiksi yang ingin membuat ada satu experience berbeda sama penonton, ya kita membuat si bencana itu menjadi lebih besar di situ gitu kan gitu. Menjadi lebih dramatis. Lebih dramatis gitu kan gitu untuk membuat suasana lebih mencekam lagi kan sebenarnya, karena memang tujuan filmmaking adalah membuat experience itu kan. Gitu. Oke. Dari segi teknik memang tingkat kesulitannya tinggi dibandingkan film-film lain. Ini kalau dari segi kemampuan aktor maupun aktrisnya ini nampaknya butuh imajinasi yang kuat ya ketika bermain dalam sebuah film yang menggunakan CGI seperti itu ya. Iya betul. Jadi mereka di waktu saat acting mereka harus menjaga emosi tetap real, tapi juga mereka harus membayangkan ini di depan saya ini ada sesuatu yang terjadi apa. Tapi pada saat lapangan mereka nggak bisa melihat itu kan, belakangnya depannya cuma green screen aja gitu. Jadi mereka harus sangat mempercayai arahan dari director juga gitu ya, untuk mengatakan bahwa oke, emosinya seperti ini, lihat seperti ada ini. Dan mereka juga tidak bisa melihat hasil akhirnya seperti apa sampai nanti ketika udah masuk post pro baru bisa kelihatan gitu. Selain Mas Ray diperlukan kemampuan dari aktor dan aktrisnya, kesulitan yang ditemui dalam penggarapan film dengan full CGI, teknologi CGI ini apa Mas Ray? Mungkin karena gini, karena constraint di lapangan. Jadi misalnya ada momen di mana misalnya waktu terjadi banjir itu kita syutingnya di tempat lain. Waktu itu kita di daerah pinggiran kota Jakarta gitu kan gitu. Nah ketika aktornya nyebur masuk ke dalam air, kemudian nanti ketika mereka naik ke air itu bisa jadi syutingnya kita udah pindah ke Bandung. Ini lokasi syutingnya berapa kota sih sebenarnya Mas Ray? Beda-beda, ada yang di sekitar Jakarta ada di Bandung juga kan, di sekitar daerah situ. Ya antara dua kota itu. Purwakarta juga ya kalau tidak salah. Purwakarta juga ada, itu untuk adegan yang bis. Dan adegan yang bis juga tidak sepenuhnya di situ. Artinya ada yang di jurang beneran, ada juga yang di green screen juga gitu. Nah, jadi bagaimana kita menyatukan berbagai shot-shot yang tepatnya berbeda-beda itu ke dalam satu continuity gitu kan. Baik secara visual, kemudian secara emosi pemainnya juga gitu kan gitu. Belum lagi untuk kayak pemain seperti Vino dan yang lainnya, kadang-kadang mereka harus masuk ke dalam water tank itu berjam-jam seharian gitu, dari mulai pagi sampai ke pagi lagi gitu kan. Jadi menjaga kondisinya itu sangat berat. Dan di situ makanya kerjasama dari semua tim, dari yang paling atas sampai even PU yang paling bawah gitu, yang menyediakan minuman hangat apa gitu tuh harus terjaga dengan baik gitu kan di situ. Ini untuk berbicara tadi shot, ini butuh shot berapa banyak sih untuk memberikan efek bencana yang betul-betul terlihat real seperti itu? Di film ini kita ada 1357 shot yang durasinya berbeda-beda. Tiap shot itu mungkin punya paling minimum ada sekitar 3-5 layer minimum, berarti kita bisa ngerjakan bisa 8.000 10.000 shot sendiri gitu sebenarnya dalam waktu yang sangat sempit gitu. Dan memang menantang ya menggarap film disaster movie dengan teknologi CGI seperti itu ya. Sangat. Ke Pak Ian mungkin ya. Pak Ian ini kan dengan teknologi CGI kemudian sangat rapi, tidak bisa kita lihat sebelah mata lah ini hasilnya. Betul, ya Pak ya. Betul sekali. Bapak melihat ini respon masyarakat penonton Indonesia bagaimana? Masih rendah dengan dibandingkan dengan film bergenre lainnya Pak Ian? Nah, padahal ini film dibintangin oleh aktor dan aktris pemenang Piala Citra. Vino Bastian sudah pernah menjadi aktor terbaik. Acha Septiasa juga sudah pernah menjadi aktris terbaik. Jadi kalau soal acting, baik Vino maupun Acha itu sudah qualified. Ditambah lagi dengan Deva Mahendra. Deva Mahendra adalah bintang muda yang sangat menonjol dan pemainannya bagus sekali. Di sini juga dia menjadi pemeran utama. Ada 4 pemeran utama di sini dan satu lagi Putri Ayudhya ya. Putri Ayudhya sebagai pasangan dengan Vino Bastian, sementara Acha dengan Deva.
Ini dua pasangan ini bermain dengan sangat baik dan ada bintang cilik, bintang anak-anak dua. Lumayan supaya dari anak-anak segi Vino aktor dan aktris ya, sudah segi pemain-pemain sudah itu unggul semuanya semua ya, Pak? bagus sekali, ditambah satu kawakan lagi Pak Yayu Undu ya, juga seorang pemenang Piala Citra. Jadi soal pemain semuanya aktingnya saya yakin aktingnya sudah memadai ya. Tetapi kalau soal tadi sambutan dari masyarakat ya, saya rasa mudah-mudahan hari Minggu ini saya dengar Pak Ahok sebagai Gubernur DKI akan menyaksikan film ini. Dalam film ini Gubernur DKI dimainkan oleh Doni Damara. Ya, cuma ya itulah keistimewaan film ini, ada gubernurnya juga. Jadi Pak Ahok ini akan menonton film ini pada siang hari ini. Saya dengar kabarnya begitu, betul? Iya. Ya, mudah-mudahan ini akan membantu meningkatkan gairah penonton. Kalau sampai Pak Ahok pun kagum-kagum melihat film ini dan bagaimana dia melihat dirinya dimainkan oleh Doni Damara. Oke, Mas Ryan, tapi dari segi promosinya seperti apa? Kemudian setelah semua digarap dengan serius, dengan tingkat kesulitan tinggi seperti itu, dari segi aktornya juga sudah mumpuni. Mungkin nanti pada saat post pro-nya sebetulnya yang paling krusial dalam kesuksesan sebuah film ini apa? Promosi atau apanya? Sebetulnya semuanya sama-sama pentingnya kok. Artinya dari mulai proses pengerjaan internal sendiri, kemudian komunikasinya, promosi juga keluar, itu semuanya satu sinergi yang untuk membentuk si film ini gitu sebenarnya kan gitu. Artinya kalau secara internal sendiri dari mulai ceritanya, skripnya, dari mulai post-pro segala macam itu sama-sama penting juga. Secara eksternalnya juga engagement terhadap penontonnya, audiensnya, komunikasi publiknya juga, itu juga sama-sama pentingnya juga gitu. Jadi saya rasa tidak ada yang lebih penting satu sama lain sih, semuanya memang punya satu porsi sendiri gitu. Oke. Ini plot utamanya mengenai film Bangkit ini apa sih? Mungkin bisa diceritakan tapi tanpa pakai spoiler ya. Sebenarnya intinya adalah ini adalah bisa dibilang sebenarnya tidak sepenuhnya fokus hanya pada bencana saja, tapi justru juga mengangkat cerita bagaimana karakter-karakter yang terlibat di dalamnya itu mengalami berbagai dilema emosional gitu kan. Misalnya seperti bagaimana tokoh utamanya harus memilih antara tugas dan menjaga keluarganya di tengah-tengah si bencana itu sendiri gitu kan. Artinya sebuah pertanyaan-pertanyaan moral yang dalam juga di situ, yang dimana kalau misalnya kita berada dalam situasi itu juga kita akan mengalami suatu dilema yang mungkin sama atau malah lebih gitu, berbeda-beda. Nah makanya menurut saya dalam film ini yang menarik adalah tidak hanya mengedepankan soal technical CGI-nya saja sebetulnya, karena justru juga secara emosional juga ini secara acting ini kuat sekali gitu kan gitu, dari Vino, dari semua para pendukungnya gitu kan gitu, dan kebetulan juga diramu dalam genre yang memang benar-benar baru di sini gitu kan gitu. Jadi menurut saya komposisi film ini sangat enak, sangat seimbang gitu menurut saya gitu. Jadi Kalian jualan nih, Mas Ryan. tidak hanya teknologinya tapi ada kekuatan emosional yang akan dibangun di film Bangkit itu ya. Betul. Artinya mau sebagus apapun teknologi visualnya, tapi kalau cerita dan emosinya tidak terbangun, itu juga tidak bagus juga gitu kan. Iya, kalau kita lihat di film action ataupun film bertema disaster di luar saja seperti itu. Kadang-kadang kan kemudian dari segi skripnya agak kedodoran karena mereka mengutamakan efek visual seperti itu. Ini Mas Ryan melihatnya apakah memang kesulitan itu juga yang kadang-kadang ditemui ketika menggarap film Bangkit, karena kan mungkin ini yang dijual ataupun yang diutamakan kan dari segi efek visualnya seperti itu. Ya. Saya rasa sih di dalam setiap produksi film tuh pasti ada sih masalah itu gitu ya. Bagaimana kita menginterpretasikan dari skrip itu menuju eksekusi di lapangannya gitu. Karena itu bisa jadi masalahnya apakah itu dari intinya mungkin dari skripnya cerita sendiri kah, atau mungkin itu dari kemudian faktor variabel yang terjadi di lapangan gitu, misalnya entah ada cuaca atau waktu atau bagaimana gitu. Nah itu pasti kan akan selalu ada gitu kan gitu, dan itu justru yang kenapa tim ini menjadi sangat-sangat baik dan tahu, karena kita bekerja sama untuk mengantisipasi hal seperti itu sedapat mungkin di film ini. Saya rasa pasti kalau secara penilaian objektif sih ada saja pasti kelebihan dan kekurangannya gitu dari si production ini. Tapi menurut saya bagaimana tim ini menghandle itu sangat-sangat baik gitu, hebat. Oke, Jadi penasaran ya pengen nonton film Bangkit. Ya, hari libur ini. Mas Ray, Pak Yan, kita akan lanjutkan obrolan mengenai film Bangkit dan inovasi film Indonesia. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk.